Halo anak-anak, salam satu untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar statistika mengenai penyebaran data. Nah, jadi di sini untuk penyebaran data tunggal itu terdiri dari jangkauan atau range, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Untuk jangkauan sendiri itu dibagi menjadi 3, jangkauan data, jangkauan interkuartil, dan simpangan interkuartil. Nah, di jangkauan data ini, jadi tinggal X maksimal kurangi X minimal. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Untuk jangkauan interkuartilnya, Q3 dikurangi Q1. Apa sih Q3, Q1? Nanti akan dibahas selanjutnya. Simpangan kuartil itu setengah dari hamparan atau jadi jangkauan interkuartil itu disebut juga hamparan ya. Jadi setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, di sini dari data di atas, tentukan jangkauan. Kalau jangkauan kamu lihat ini ada 5, 2, 4, 6, 8, 8, 7, 9. Nah, ini nilai tertingginya berapa? 9. Nilai terendahnya 2. Oh, berarti jangkauan datanya tinggal 9 dikurangi 2. Ini 9 kurangi 2, 7. Nah, sedangkan jangkauan interkuartilnya atau hamparan, kita harus urutkan dulu ini. Urutkan data dari yang terkecil. Tadi kan acak-acakan, sekarang sudah kita urutkan. Kemudian kita cari Q1 dan Q2. Cari Q1 itu rumusnya 1/4. Diingat, kalau Q1 itu berarti kalau Q1 itu berarti 1/4, kalau nanti Q2 dan seterusnya berarti atasnya aja. Nih, misal Q1, ini berarti 1, nih 1. Kalau Q3, oh berarti 3/4, 4-nya itu selalu. Kalau misalnya nanti Q2 itu sama dengan median, berarti 2/4 atau setengah. Jadi N ditambah 1. Ini N itu adalah banyaknya data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti 8 tambah 1, 9. 1/4 kali 9 adalah 2,25. Ini bukan hasilnya, tapi ini adalah data kedua. Jadi kalau hasilnya datanya itu ada di 2,25, berarti ada di data kedua dan data ketiga. Kan ini antara data kedua dan ketiga. Berarti ini data 1, ini data 2, ini data 3. Berarti ini. Ini ditambah kemudian dibagi 2. Kalau nanti ketemunya kok datanya data keberapanya itu pecahan, berarti dibagi 2. Gitu ya. Nah, terus ternyata 4 ditambah 5 dibagi 2 adalah 4,5. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, kemudian yang di sini karena Q3 berarti 3/4 dikali N plus 1. N-nya itu apa? Banyaknya data. Ini ada berapa? 8. 8 tambah 1, 9. Ketemunya adalah data ke 6,75. Nah, kalau misal 6,75 itu berarti data ke-6 dan antara data ke-6 dan data ke-7. Nah, berarti lihat data ke-6-nya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7. Nah, berarti 6 dan 7-nya ada di 8 nih. Nah, kalau ada di 8 seperti ini, sama-sama 8, berarti 8 tambah 8 dibagi 2. 8. Setelah ketemu Q3, ya, ini Q3 dan Q1-nya masuk ke rumus. Oh, berarti hamparannya adalah Q3-nya 8, Q1-nya 4,5, ketemunya 3,5. Nah, selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengahnya dari hamparan. Berarti setengah dikali 3,5, 1,75. Kayak gitu. Hamparan tadi ya Q3 dikurangi Q1. Oke, simpangan rata-rata. Diingat, kalau simpangan rata-rata itu XI itu maksudnya data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Data keberapa dikurangi, ini adalah rata-rata. Jadi itu rata-ratanya, bintang ganti yang ini. Ini adalah rata-rata dibagi N. N itu banyaknya data. Nah, sekarang kalau misal tentukan simpangan rata-rata dari bla 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 ini. Kita harus cari tahu dulu rata-ratanya berapa. Kita lihat rata-ratanya. Nah, di sini rata-rata itu kan dibagi semua jumlah ditambah. Semua data dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 dan seterusnya sampai 7 dibagi, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8. Jadi semuanya ini dibagi 8, ketemunya 6. Nah, ketika sudah ketemu 6, kita balik lagi masuk ke rumus.
Jadi berarti masing-masing datanya ini kan ada 4, 6, 8, 5 dan seterusnya. Itu dibagi 6. Jadi 4 dikurangi, maaf, bukan dibagi tapi dikurangi ya. 4 dikurangi 6, oh negatif 2 karena nilainya mutlak, berarti selalu positif, ditulisnya 2. 6 dikurangi 6, 0. Terus 8 dikurangi 6, 5 dikurangi 6, 4 dikurangi 6, 9 kurangi 6, dan seterusnya. Itu kemudian hasilnya ditambah, dibagi banyaknya data. Itu ya, seperti ini bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke ragam. Ragam ini biasa disebut juga sebagai variansi. Jadi ragam dan variansi sama, itu simbolnya adalah S kuadrat. Jadi untuk variansi ini adalah data tunggal, misal 6, 10, 9, 7, 8. Nah, pada variansi ini kita tidak perlu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang terkecil ke terbesar hanya untuk yang jangkauan, ya, hamparan, jangkauan intervaltil yaitu. Nah, di sini kita jumlahkan, kita cari dulu rata-ratanya berapa. Ketika ini jumlah, ternyata 40 dibagi 5 adalah 8. Nah, kalau yang tadi itu adalah XI dikurangi X bar, itu dimutlakkan. Kalau yang ini hasilnya dikuadratkan. 6 dikurangi 8, karena ini kan datanya ada 6, 10, 9, 7, 8. Berarti masing-masing ini dikurangi 8, hasilnya dikuadratkan. 6 kurangi 8, dikuadratkan. Terus ada 10, berarti 10 dikurangi 8, hasilnya dikuadratkan. 9 dikurangi 8, jadi 8-nya itu selalu dipakai karena rata-ratanya. Kayak gitu, dibagi banyaknya data. Oh, ketemunya 10/5. Berapa 10/5? 2. Nah, itu untuk ragam. Simpangan baku itu adalah hasil akar dari si ragamnya ini. Jadi simpangan baku itu kita simbol S. Kalau ragam atau variansi itu S kuadrat, kalau simpangan baku itu S. Nah, jadi seperti ini. Soalnya sama, hanya tinggal kita akar. Kalau tadi ketemunya adalah 2, berarti untuk simpangan bakunya adalah akar 2. Nah, sekarang untuk data kelompok, kita masuk ke data kelompok ya. Simpangan rata-rata. Kalau tadi simpangan rata-ratanya itu tinggal data keberapa dikurangi rata-ratanya. Kalau sekarang pada data kelompok kita harus ini, XI ini, itu kita cari nilai tengah dari datanya ini. Kemarin kita sudah bahas min data tunggal, data kelompok ya, min data kelompok kemarin sudah lah, itu sama. Jadi tinggal dikali ini. Nih. Nah, tadi untuk di soalnya adalah ini ya, datanya seperti ini. Kamu harus tahu dulu panjang kelasnya berapa. Panjang kelas itu jadi 46 dikurangi 41 adalah 5. Berarti nilai tengahnya berapa tuh? Kan ini 41, 42, 43, 44, 45. Ada 5 kan? Berarti data ke 3. 41, 42, 43. Kita tulis nilai tengahnya 43. Karena tadi jaraknya 5, berarti ditambah 5 aja semua ke bawah. Jadi 43, 48, 53, 58, 63. Jadi ini tinggal ditambahkan. Ketika sudah ketemu XI-nya, sekarang kita kalikan. Nah, dikalikan untuk nilai tengah datanya itu dikalikan frekuensinya. Hasilnya berapa? Oh, 258, terus dikalikan. Nah, ketika dijumlah, ini kan dijumlah ya, hasil jumlahnya ya. Ketika dijumlah, itu hasilnya adalah 1635. Nah, ini kita gunakan untuk mencari rata-rata dulu. Jadi, 1635 dibagi 30 adalah 54,5. Ketika sudah ketemu rata-rata, kita kurangkan. Jadi, rata-ratanya ini, tiap XI dikurangi rata-rata. Nih, 43 dikurangi 54,5. Oh, 11,5. 48 dikurangi 54,5, 6,5. Tapi dimutlak ya. 53 dikurangi 54,5 berapa? Jadi ini dikurangi terus, dikurangi rata-ratanya. Ketemunya ini nih. Nah, ketika sudah ketemu ini, hasil mutlaknya pengurangan antara nilai tengah dengan rata-rata, kita kalikan. Jadi dikalikan dengan frekuensinya. Ini kita kalikan dengan frekuensinya nih. Nah, hasilnya nanti adalah ini. Nah gitu. Jadi itu adalah hasilnya.
Ketika sudah, tinggal dijumlah. Lah, hasil penjumlahannya itu dibagi banyaknya data. 30. Nih. Jadi 165 dibagi 30 adalah 5,5. Itu untuk simpangan rata-rata. Nah, sekarang untuk ragam atau variansi. Ragam atau variansi tadi kan tinggal dikuadratkan. Contohnya sama ya dengan yang tadi ya. Nah, berarti kamu tinggal cari. Sama nilai tengahnya tadi masih sama. Terus ini untuk 258 dan seterusnya ini sama dengan soal yang tadi. Hanya di sini yang kita beda. Jadi kalau tadi adalah nilai mutlaknya, kalau sekarang dikuadratkan, berarti 43 dikurangi 54,5 dikuadratkan, hasilnya berapa? 48, jadi ini dikurangkan dengan ini, hasilnya berapa? Itu masuk ke sini. Maaf. Nah, jadi kalau misal dikurangkan itu hasilnya jadi tinggal yang ini ya. Ini dikurangkan dengan ini, hasilnya berapa? Dikuadratkan, ditaruh sini gitu. Jadi XI dikurangkan dengan rata-rata, hasilnya berapa? Dikuadratkan, taruh sini. Ketika hasil kuadratnya ini sudah tertulis, berarti tinggal datanya ini dikalikan frekuensi, tulis di sini. Nah, ketika sudah ketemu nilainya yang ini, berarti tinggal diapakan? Dibagi banyaknya data. Gitu. Tapi kalau misal yang diminta adalah simpangan bakunya, tadi simpangan baku kan akar dari ini ya sudah, berarti tinggal kamu cari akar dari 22,53 itu berapa, itu menjadi simpangan baku. Kalau yang ini, yang S kuadrat ini adalah variansi atau ragam gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kalau misal nanti kurang paham, silahkan bisa diulang-ulang lagi atau bisa tanyakan langsung ke Bu Intan. Begitu. Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, selalu pakai masker dimanapun kalian berada, dan tentunya harus tetap bahagia. Terima kasih.